Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai kiat-kiat menghadapi tantrum pada anak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis kasus mengenai seorang anak berinisial AFN yang berusia 6 tahun yang bersekolah di TK Dharma Wanita Kempleng 2, asal Kabupaten Kediri. Mengalami tantrum dengan ciri-ciri sering marah, tidak peduli dengan orang sekitar, memukul, berkata kasar, berteriak, dan mengacak-acak barang. Bahkan, AFN terkadang tertawa saat teman-temannya menangis. Perilaku yang diperlihatkan oleh AFN cukup sering dilakukan ketika di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan definisi tantrum. J.P. Chaplin 2009 mendefinisikan tantrum sebagai suatu ledakan emosi kuat, disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan pada lantai atau tanah. Dari sumber lain juga menyatakan temper tantrum adalah suatu luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Temper tantrum seringkali muncul pada anak usia 15 bulan hingga 6 tahun. Temper tantrum yang terjadi pada anak usia tersebut dikarenakan ketidakmampuan anak dalam mengontrol emosinya dan menyampaikan keinginannya. Adapun contoh perilaku anak yang mengalami tantrum yaitu seperti anak yang sering mengacak-ngacak barang dan anak yang sering berteriak dan membangkang. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami tantrum yaitu 1. Mudah marah seperti memukul, berkata kasar, bahkan berteriak. 2. Mudah mengamuk seperti memecahkan dan mengacak-acak barang dengan sengaja. 3. Membanting pintu saat marah. Dan 4. Menyakiti diri sendiri seperti membentur-benturkan kepala ke tembok. Selanjutnya, mengapa anak bisa memiliki emosi tantrum? Beberapa penyebab pada anak yang mengalami tantrum diantaranya yaitu oleh faktor internal dan eksternal, seperti faktor usia dan tahap perkembangan anak, tingkat temperamen dan emosi anak, komunikasi dengan keluarga dan guru ketika di sekolah, serta faktor-faktor sosial dengan teman sebayanya. Apa saja dampak yang dapat terjadi? Apabila perilaku tantrum tersebut tidak ditangani dengan tepat, akan mempengaruhi perkembangan emosi hingga selanjutnya. Berikut ini adalah dampak emosi terhadap lingkungan sosial dan pribadi seorang anak. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi, mudah merasa cemas dan takut, membuat anak sulit mengikuti peraturan, dan yang terakhir, anak menjadi egois dan menginginkan segala sesuatu dengan cepat. Dampak jangka panjang yang terjadi, 1. Sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, menimbulkan rasa frustasi pada anak sehingga anak tumbuh menjadi anak yang penakut dan sering merasa bersedih. 3. Mengganggu pada perkembangan motorik, psikologis, dan aktivitas mental. Dan yang terakhir, melampiaskan emosional yang negatif secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang akan dibawa hingga dewasa. Lalu yang terakhir, bagaimana cara penanganan tantrum yang tepat? Yang pertama, dengan mendampingi dan tidak membiarkan anak ketika berperilaku tantrum. Karena jika dibiarkan, anak dapat membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Lalu, mengajaknya berbicara dengan perlahan setelah tantrumnya mulai mereda. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak dan melihat proses perkembangan anak. Lalu, memberi pengarahan pada anak agar perilaku tantrum dapat diminimalisir dengan cara memberi nasihat atau arahan. Yang terakhir, memberi contoh dan penjelasan dengan cara membimbing anak untuk dapat melampiaskan dan menunjukkan ekspresi marah pada perilaku yang lebih positif. Kamu sayang mama nggak? Sayang nggak? Hah? Sayang ayah nggak? Kalau nggak sayang mama tak ikut Upi besok ke Tangerang. Always let your talent do the talking, never let your tantrum.